Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel DPDN Investor TV. Hari ini hari Jumat, tanggal 1 Agustus tahun 2025. Gimana kabar IHSG hari ini? Dia naik 0,7% ya. Posisi dia sekarang ada di 7.537. Lumayan ya, naik terus. Transaksi hari ini ada di 13 triliun. Oke, lumayan. Nah, sekarang gua pengen bahas saham BNGA ya, atau CIMB Niaga. Ini saham second liner, tapi kalau menurut gua sih bagus ya. Secara grow-nya masih menjanjikan. Kemarin dia katanya ada mau misahin antara bank konvensional dengan bank syariahnya dia ya. Tapi setelah gua cek, tadinya gua pengen bahas cuman kayaknya nggak terlalu penting-penting amat ya, soalnya dia memisahkan syariahnya itu hanya sebatas formalitas aja gitu ya, jadi nggak terlalu ngepek ke kita sebagai pemegang sahamnya si BNGA gitu. Untuk sekarang sih nggak terlalu ngepek ya, karena dia cuma misahin aja. Jadi si bank syariahnya juga kan nggak IPO, cuma dia berpisah atas nama PT sendiri gitu, jadi misah. Jadi ibaratnya jadi anak usahanya si BNGA gitu. Dan dia nggak langsung IPO ya, katanya tahun ini juga nggak, mungkin tahun depan itu juga nggak pasti. Yang penting intinya dia misahin si bank syariahnya, karena kan asetnya udah gede ya, udah memenuhi kriteria menurut peraturan si OJK atau apalah gitu. Jadi dia harus pisahin dan harus berdiri di kakinya sendiri gitu. Jadi kalau menurut gua ya tetap aja labanya masuk sini juga nantinya gitu, dikonsolidasikan gitu. Jadi nggak terlalu ngepek. Cuman kemarin yang ikut RUPS-nya itu juga, kalau yang nggak setuju katanya jual di angka berapa, gue lupa, gua udah lama. Kalau nggak setuju lu boleh ngajuin, jadi saham lu bisa dijual sama si itu, sama pengendalinya, sama si IMB-nya, boleh jual ke sana gitu. Harganya di angka berapa gitu, nggak terlalu menarik, masih harga pasaran gitu dah. Itu juga kalau lu hadir secara fisik di RUPS-nya dia ya. Kalau lu nggak hadir ya ibaratnya lu dianggap harus setuju gitu, dipaksa harus setuju aja, ya udah ikutin cara dia aja gitu. Jadi kalau kita sebagai pemegang sahamnya, kalau kebetulan lu megang, jadi ya udah manut aja gitu. Jadi nggak ada pengaruh secara signifikan sih kalau menurut gua ya. Jadi kalau udah megang nih saham ya udah slow aja, nggak usah terlalu pusing dengan pemisahan si bank syariahnya gitu. Tapi kalau ada perubahan di kedepannya ntar gue update lagi gitu, siapa tahu ada yang berubah. Tapi untuk kalau saat ini menurut gue perubahannya minor ya. Kalau megang saham ini ya udah slow aja, nyantai, nggak bakalan kenapa gitu. Oke, sekilas tentang profil perusahaannya. Dia IPO tahun 29 November, tanggal ya 29 November tahun 1989. Harga IPO saat itu di 12.500 dan lembar sahamnya yang di IPO kan 5 juta lembar. Dana IPO-nya 62 miliar ya. Transaksi harian BNGA berapa nih? Ternyata nge-lag. Tapi gede sih biasanya BNGA. Kalau lu yang dananya udah lumayan, ya nggak usah ragu lah. Terus sahamnya juga oke sih kalau menurut gua ya. Ini menurut gua. Iya, 4,6 M ya. Jadi dana lu yang udah miliaran masuk sini liquid lah. Lembar saham sekarang ada di 25 miliar ya. Harga sekarang berapa, turun nggak? Masih tetap 1.700. Berarti market cap dia ada di 42 triliun ya. Total ekuitas dia ada di 53 triliun.
harga buku dia. Nah, dia PBP-nya nih. Kalau bank second liner banyak yang PBP di bawah 1 ya, kayak BJBR, BJTM. Coba lo cek PBP-nya di bawah 1. Dan dia rajin bagi dividen ya ke 3 saham itu. Cuma kalau secara harga lu nggak usah ngarepin valuasi atau value bisa naik ya, soalnya dia fokusnya di dividen investing gitu, dividen play gitu. Jadi kalau untuk harga kayaknya susah naik. Jadi tapi plusnya lu bisa nyicil gitu. Kalau dana lu terbatas kan lu bisa DCE terus, cicil per bulan berapa gitu, masuk. Jadi nggak harus sekaligus, jadi nyantai nyicil. Liabilitas dia ada di 304 triliun ya, atau DER-nya 567%. Lumayan, dana nasabahnya juga 5 kali lipat dari ekuitasnya dia ya. PS sekarang ada di angka 6,18 kali ya. Ya, masih oke. Laba ditahannya ada berapa? Apakah mau kita cek? Kita cek aja ya. Aduh, apa nih? Kita sambil santai. Pakai ginian segala. Mobil. BNGA. Financial. Kita lihat laba ditahannya aja. Kalau mau lihat yang lebih spesifik ya kalian baca sendiri ya. Kalau baca sini lama. Saldo laba yang belum ditentukan 40 juta. Satuannya apa nih? Jutaan kah? Ya, satuannya jutaan, berarti dia 40 triliun ya. Laba ditahannya ada 40 T. Lumayan, duit nganggurnya gede. Aman lah. Jadi lanjut ke revenue dia. Q1 kan dia dapat 6,2 triliun. Q2 dapat 6,157 triliun. Turun sedikit ya, 1,2%. Ya nggak masalah lah. Kalau perbankan, kalau gua mah sekarang nggak terlalu banyak berharap ya. Dia dapat stagnan aja, kalau menurut gua sih udah bagus ya. Kalau turunnya banyak baru tuh itu kita harus berhati-hati gitu. Kalau masih stagnan di ekonomi yang jelek seperti ini, kalau menurut gua itu udah pekerjaan yang bagus mereka kerjakan gitu. Gross profitnya cuma turun 0,4% ya, 3,3. Ya beda 14 miliar doang. Persentasenya di 50%an, net profit 26%, 27% lah rata-ratanya. Q1 dia 1,8 triliun, Q2 turun 8% ya, 1,65 triliun. Nah, berarti IPS-nya yang bakalan lu dapetin, yang bakalan terkumpul ibaratnya di tahun 2025 kurang lebih 274 perak ya. Di PR dia tahun 2024-nya berapa persen? 57% ya. Berarti proyeksi dividen kurang lebih 156 perak. Gede ya, di harga sekarang masih 9%. Gede banget ini. Perbankan, niaga gitu. Kalau niaga tuh masih, kalau menurut gue ya masih bisa grow-nya, masih langkahnya masih panjang gitu. Jadi semoga aja naik terus gitu revenue-nya. Dia bagi setahun sekali ya biasanya. Pokoknya dia rajin juga sih. Kita lihat kalau mau lihat harga waras dia ada di angka 1567 sampai 3135 ya. Sekarang ada di 1700, jadi masih sangat di harganya gitu. Misalkan lu megang di 2000 juga masih gede ini, takutnya ada yang nyangkut di 2000-an gitu.
Nah, ini dividend history-nya dia baginya bulan Mei ya. 18, 17 di sini bolong ya, 12 sampai 17. Selebihnya sih aman. Harusnya sih aman ya, karena sekarang udah rutin. Itu mungkin ada alasan-alasan tertentu aja dia nggak bagi. Oke, untuk BNG menurut gua sih meskipun dia stagnan dan net profitnya turun 8%, kalau menurut gua sih masih di keadaan yang kayak gini ini masih bagus ya kalau menurut gua gitu. Jadi kalau lu pegang saham ini ya sama slow aja seperti megang BBRI ya. Kalau makin turun, kalau ada dana ya tambah muatan, kalau nggak ada ya udah liatin aja gitu, liatin porto kalian yang merah gitu. Oke, segitu dulu ya. Semoga ada manfaatnya karena hutang harus dibayar. Bye bye.